Assalamualaikum, selamat datang di NR Tutorial. Oke, kali ini di tanganku ada handphone Realme C21Y. Nah, ini kondisi dari handphonenya adalah pecah touchscreen-nya ya, atau pecah layar sentuhnya. Namun di sini LCD-nya masih bagus, tidak ada cacat sama sekali. Untuk fungsi dari sentuhnya juga normal ya. Nah, kali ini saya akan mengganti touchscreen-nya aja teman-teman ya. Maaf, bukan mengganti touchscreen tapi mengganti gelasnya. Jadi handphone Realme C21 ini menggunakan gelas. Jadi gelasnya yang pecah, jadi kita akan ganti gelasnya aja. Oke, kita akan langsung eksekusi dulu handphonenya. Terlebih dahulu kita lepas SIM tray-nya. Lalu kita buka backdoor-nya. Setelah backdoor terbuka, kita akan buka baut yang ada di area atas ini teman-teman ya. Nah ini kita buka semua bautnya. Setelah semua bautnya terbuka, maka kita bisa buka penutup mesinnya. Kemudian lepaskan semua soket, mulai dari fingerprint sensor, kemudian baterai, kemudian LCD dan soket papan bawah. Kita lepaskan semua. Dan kita akan copot baterainya ya. Teknik mencopot baterainya seperti ini. Kita buka dulu untuk pelapis baterainya seperti ini. Kemudian tarik plastik yang berwarna hijau ini teman-teman. Ini agak kuat, memerlukan tenaga yang kuat ya. Nah ini sudah lepas baterainya. Kemudian kita copot juga plastik pelapis baterainya. Lalu kita tarik fleksibel LCD-nya dari lemnya. Kemudian kita copot mesinnya. Dan kita panaskan menggunakan separator untuk memudahkan melepas LCD-nya teman-teman ya. Sebagian video saya potong untuk menyikat durasi dan ini sudah panas ya. Saya setel panasnya di 100 derajat. Jangan terlalu panas teman-teman ya. Itu bisa mengakibatkan LCD-nya rusak atau backlight-nya biasanya berbayang-bayang teman-teman ya. Oke, setelah itu kita cari celah di area pinggir seperti ini menggunakan plat tipis ya. Jadi plat tipis ini saya bentuk seperti ini, bekas LCD juga teman-teman ya. Karena bagian LCD di belakangnya itu ada plat ya. Itu bisa kita potong sesuai dengan bentuk dan ukuran kita. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk membuka LCD. Lanjutkan menggunakan mika tipis seperti ini yang lebih aman ya teman-teman ya, karena mika tidak tajam sehingga tidak membahayakan LCD-nya. Ingat, kita harus berhati-hati ketika membuka LCD-nya ya, karena di sini LCD-nya masih bagus dan kita jangan sampai pecah ya. Lama tidak apa-apa, yang penting LCD-nya selamat ya.
tinggal sedikit lagi bagian atas masih ada lem yang menempel. Intinya ketika kita melepas LCD seperti ini harus berhati-hati dan jangan dipaksa teman-teman ya. Kalau memang sudah terasa berat kemudian lemnya masih lengket, boleh kita taruh di separator lagi supaya lemnya meleleh. Nah ini dia teman-teman, LCD sudah terlepas dari bezelnya. Kemudian langkah berikutnya kita taruh di atas separator dengan suhu panas sesuai dengan waktu kita melepas tadi ya. Di sini saya setel di 100 derajat Celcius. Posisikan di pas. Di sini saya akan menyayatnya dari bawah ya, karena ini LCD-nya terdapat poni di atas, jadi lebih baik menyayatnya dari area bawah supaya lebih aman. Tujuannya biar kaca filmnya tidak terkelupas teman-teman ya. Biasanya kalau kita sayat dari area poni itu bisa mengakibatkan poninya atau kaca filmnya terkelupas. Oke, saya gunakan kawat ukuran berapa nih teman-teman ya, saya lupa. Untuk ukurannya sudah hilang dan saya lupa untuk ukurannya berapa. Dan di sini saya menggunakan sarung tangan supaya mudah ketika menyayatnya. Saya gulung-gulung di jari telunjuk saya yang saya pakaiin sarung tangan, jadi tidak sakit teman-teman ya. Oke, sekarang saatnya kita akan melakukan penyayatan atau penyesetan. Jadi kita sayat dari bawah untuk memastikan supaya kaca filmnya tidak terkelupas. Tekan ke bawah sambil ditarik-tarik ke kiri dan ke kanan untuk memisahkan gelasnya teman-teman ya. Nah ini dia, videonya saya percepat. Di langkah ini kita juga harus berhati-hati, jangan terburu-buru untuk menarik kawatnya ke belakang ya. Jadi kita harus santai. Namun ini videonya saya percepat untuk menyingkat durasi ya. Nah ini sudah selesai untuk menyesetnya. Jadi kita sekarang pisahkan antara LCD dan gelas seperti ini. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini aman untuk kaca filmnya tidak terkelupas. Kemudian langkah berikutnya kita akan bersihkan sisa lem oca yang menempel di LCD. Lebih mudahnya kita taruh di atas separator biar suhunya tetap panas sehingga lem ocanya mudah untuk dikelupas teman-teman ya. Nah ini masih ada sisa dari gelas yang masih menempel di sini di pojok kiri atas, sedikit tapi sudah saya buang. Dari sini dilanjutkan lagi untuk membuang sisa lem oca yang terdapat di LCD.
Ini saya bersihkan menggunakan cairan thinner teman-teman ya. Kemudian saya gunakan cairan dengan merek HBK 688. Ini untuk sesi terakhirnya biasanya saya gunakan ini. Jadi nanti bersih teman-teman ya. Kalau menggunakan thinner aja biasanya tidak terlalu bersih. Ya ini bersih dan cepat kering dia, cepat mengering. Nah ini kan terlihat teman-teman ya. Sekarang sudah terlihat kinclong, tidak ada kotoran. Nah ini sudah bersih kinclong ya. Jadi langkah berikutnya kita akan satukan LCD dengan gelasnya. Nah di sini untuk menyatukannya seperti ini, menggunakan frame dari handphone C21Y nya. Untuk memastikan bersih sebersih mungkin, jadi di sini saya akan gunakan cairan ini sekali lagi. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun ya teman-teman ya. Jadi ketika gelas sudah terpasang, kondisinya memang benar-benar sudah bersih. Tidak ada debu atau kotoran sedikit pun yang menempel ya. Dan di sini saya menggunakan gelas yang sudah ada ocanya. Jadi gelas yang saya pakai ini, gelas C21Y yang saya pakai ini sudah tertempel lem oca kering. Jadi lebih mudah untuk memasangnya teman-teman ya, beda dengan yang belum ada ocanya. Karena ada tipe-tipe tertentu yang memang dia harus menggunakan lem oca kering teman-teman. Tapi kebetulan untuk tipe C21Y ini sudah terdapat oca di gelasnya. Oke, saatnya kita menempelkan gelas ini ke LCD ya. Terlebih dahulu kita buka pelapis ocanya. Kemudian tempelkan di LCD yang terdapat frame-nya. Posisikan sepresisi mungkin. Baik itu dia sisi kanan di sisi kiri.
serta bawah ya. Kalau untuk atas itu sudah ngikut teman-teman ya. Kemudian tempelkan sedikit di bagian bawah sehingga terlihat menempel seperti itu. Kemudian kita lepas LCD dari framenya, kemudian kita mulai urut dari bawah seperti ini. Urut pelan-pelan dari bawah ke atas teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai untuk mengurutnya. Kemudian kita akan hilangkan sisa gelembung yang ada di LCD menggunakan bubble ya. Oke, di sini kita saatnya untuk menghilangkan bubble menggunakan separator, menggunakan bubble ini. Menggunakan bubble rakitan ya teman-teman ya. Karena ini bubble rakitan, jadi proses untuk mengancingnya menggunakan kunci ya, jadi lebih agak ribet dibandingkan dengan bubble pabrikan, tapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal teman-teman ya. Oke, sudah terkunci dengan kencang bautnya. Kemudian kita akan isi angin menggunakan pompa freon kulkas ya, bekas pompa kulkas. Kita tunggu hingga tekanan udara mencapai 80 PSI teman-teman ya. Untuk membubble sebuah LCD kita membutuhkan 70 hingga 80 PSI tekanan udaranya. Tidak usah terlalu tinggi, nggak apa-apa teman-teman ya, cukup menggunakan tekanan udara antara 70 hingga 80 PSI. Oke, setelah tekanannya hingga 80 PSI kita cabut pompanya. Kemudian kita
letakkan di atas separator, lalu kita nyalakan separatornya. Untuk setelan suhu di separatornya tidak saya rubah, tetap di 100 derajat Celcius seperti kita membuka LCD dan menyeset ya. Jadi tetap di 100 derajat Celcius. Oke, tadi sebagian video saya potong, jadi diamkan tadi selama 20 menit teman-teman ya. Dan ini sudah 20 menit, karena untuk menyingkat durasi maka sebagian videonya saya potong ya. Kemudian setelah itu kita buang anginnya dengan cara menekan ventil yang berada di atasnya ya. Nah, setelah anginnya terbuang hingga ke 0 PSI, sekarang kita saatnya buka bubble-nya. Kita kendorkan semua bautnya dan kita buka seperti ini. Kemudian sekarang kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Hasilnya sangat bagus, tanpa gelembung sedikit pun, jadi gelembungnya hilang semua ya. Dan mulus ya. Nih, terlihat mulus. Bagus pokoknya. Oke, sekarang saatnya kita akan pasang LCD tadi ke frame-nya. Kita akan lem ke sini. Buang semua sisa lem yang ada di frame. Dan ini masih ada terlihat sedikit di area sudut ini, jadi saya akan bersihkan. Oke, setelah semuanya bersih tanpa kotoran di frame-nya, kemudian kita oleskan lem ya. Kita oleskan lem di frame-nya. Oleskan dengan merata teman-teman ya. Setelah lemnya merata, saatnya kita akan tempelkan LCD ke frame ini. Dan ini plastik pelapis baterainya kita pasang kembali. Nah, di sini saya ikat dulu teman-teman ya, menggunakan karet gelang supaya lemnya mengering ya. Kita ikat dulu. Dan nanti kita akan diamkan beberapa menit supaya LCD-nya, supaya lemnya kering dulu. Tujuannya supaya kita karet gelang seperti ini supaya presisi teman-teman ya. Jadi tidak rongga-rongga gitu ya. Tidak usah terlalu banyak karetnya. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 20 atau 30 menit teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sebagian video juga saya potong dan di sini sudah saya diamkan selama 30 menit dan saatnya kita lepas karetnya. Kemudian kita akan rangkai handphone ini ya. Mulai dari kita pasang semua bautnya. Kemudian kita pasang backdoornya terakhir teman-teman.
Oke, sekarang kita pasang backdoornya. Kemudian kita akan tes handphonenya, kita nyalakan. Handphone sudah terlihat mulai menyala. Sembari kita bersihkan atau kita bereskan ya meja servisnya. Ini saya bersihkan bercak-bercak bekas lem sedikit tadi di layarnya menggunakan minyak kayu putih ya. Bisa juga menggunakan cairan thinner. Tapi di sini saya menggunakan minyak kayu putih. Oke, itu teman-teman ya, terlihat LCD-nya sangat bening, sangat kinclong, tanpa cacat sedikit pun, dan fungsi dari layar sentuhnya juga kita tes berfungsi dengan normal. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.